Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budi IP yang membahas info-info tentang manfaat-manfaat tumbuhan, tanaman yang mungkin teman-teman semuanya perlu tahu gitu. Kali ini saya akan membahas bukan tentang herb, tanaman atau obat. Mungkin kali ini saya akan membahas 3 pengawet makanan yang tidak berbahaya buat tubuh kita ya. Jadi pengawet itu bukan dari zat kimia, bukan borak, bukan formalin, dan juga bukan sejenis zat-zat kayak benzoat kayak gitu ya. Oke, sebelum itu seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, ya mohon dukungannya buat subscribe channel ini untuk membangun agar bisa memberikan informasi-informasi seputaran info yang mungkin diperlukan atau bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus juga ya like jika teman-teman suka sama video ini. Terus juga mungkin bila perlu share di Facebook, Instagram. Barangkali teman-teman semuanya, saudara-saudaranya juga berhak tahu tentang ini. Oke, kita mulai aja. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, bahan pengawet. Yang pertama adalah garam. Kemarin juga tentang bahas tentang garam juga ya, kemarin obat batuk juga. Sekarang garam fungsinya buat pengawet ya. Teman-teman mungkin tahu ya, garam itu salah satu bumbu dapur yang rasanya itu asin. Garam itu terbentuk hasil dari penyulingan air laut dengan beberapa proses yang akhirnya membentuk sebuah kristal garam. Jadi udah tahu kan, garam itu bahan bakunya air laut ya. Oke. Garam bisa dijadikan pengawet makanan itu dengan cara dilumurinya. Ya bisa aja kayak daging atau ikan. Banyak kan di pasar-pasar kita jumpai kayak ikan asin, itu proses pengawetannya pakai garam ya. Di negara Afrika gitu atau sekitar Maroko lah, orang-orang zaman dahulu itu udah tahu cara mengawetkan makanan dengan garam, seperti kayak asinan-asinan kayak gitulah. Itu padahal mereka nggak tahu garam itu terbentuknya kayak gimana atau seperti apa ya, tapi mereka punya insting yang kuat. Oke, kita kembali lagi ke topik awal. Makanan apa aja yang bisa diawetkan sama garam dan seperti apa prosesnya, terus berapa lama makanan itu bisa awet atau kuat, masih bisa layak konsumsi sampai kapan. Oke, kita bahas satu-satu. Kita akan memulai dengan contoh ikan kita mau awetkan. Ikan kita awetkan dengan cara melumurinya, terus juga sampai rata ya. Ketika udah selesai, ikan itu akan bertahan 5 sampai dengan 7 hari kalau kita simpan di ruangan suhu kulkas atau chiller ya. Jadi ikan itu bisa bertahan sampai dengan 5 sampai 7 hari di suhu ruangan chiller kulkas sama dengan 7 hari. Oke, yang kedua, garam juga bisa dipakai buat pengawetkan sayur. Salah satu contohnya
sayur yang kita kenal, orang-orang ada yang jual sayur asin ya. Garam itu kita larutkan dulu sama air, terus ya pakai air yang bersih ya. Sayur masukkan, terus kita simpan, tutup yang rapat, simpan di kulkas. Jadi simpel, cukup simpel ya, itu bisa tahan sampai berminggu-minggu juga. Jadi mengenai garam itu ya udah jelas ya. Jadi garam itu selain penyedap masakan, juga bahan pengawet tidak berbahaya lah, non kimia. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini ada gula pasir. Gula pasir juga selain sebagai penyedap suatu minuman atau masakan, ya bahan tambahan buat masakan dan minuman ya. Gula juga bisa dipakai buat sebagai pengawet makanan. Contoh, mungkin tanpa disadari kalian beli buah yang di kaleng-kaleng itu diawetkan 60%-nya sama air gula. Terus lagi contoh, gula bila dibandingkan dengan masakan atau apapun, daya tahan gula itu lebih kuat dibandingkan dengan ya kayak masakan. Kalau udah disimpan, sayuran disimpan biasa, itu cepet asam atau ya basi lah, nggak layak konsumsi. Tapi gula itu memiliki daya tahan melawan mikroba yang membuat makanan jadi basi, itu lebih kuat. Soalnya kenapa? Sifat gula itu kita pemakaiannya dalam bentuk dicairkan dulu ya. Jadi kalau teman-teman nggak pusing gitu. Jadi kita proses gula itu dijadikan pengawet, dicairkan dulu. Jadi gula itu bisa membuat mikroba terperangkap di dalam cairan itu sendiri, tidak mengenai makanan yang ada di dalam gula gitu. Oke, next selanjutnya ada minyak goreng juga masih nggak kalah hebatnya sama dengan diantara gula sama garam. Minyak juga yang saya ketahui itu lebih kuat lagi menghadapi mikroba buat menjaga supaya masakan atau bahan makanan seperti daging, sayuran itu nggak bakalan basi ya kalau disimpan di minyak. Contoh, kita kalau mau mengawetkan makanan kayak daging, contoh yang mentah, kita kalau mau awet itu alangkah lebih baiknya dulu daging ayam ya, kita lumuri sama minyak, atau bahkan barangkali ayamnya itu banyak, kita simpan di satu wadah ya kayak baskom gitulah, plastik bowl atau stainless bowl boleh lah. Kita tuangin minyak goreng, tapi minyak gorengnya ya bagus ya, jangan yang curah gitu ya, kayak supermarket itulah. Setelah dilumuri ya simpan di ruangan chiller itu, bukan freezer ya, suhu ruangan chiller. Kalau buat ya mungkin teman-teman mau eksperimen juga, nyoba benar nggak nih nyimpan daging selama beberapa hari, 5 hari di suhu ruangan chiller dengan dilumuri minyak, dagingnya nggak basi atau nggak rusak lah gitu ya. Jadi sifat minyak itu sama juga ngikat mikroba, bakteri yang terperangkap di minyak sendiri. Tahu kenapa? Ketika bakteri bercampur dengan udara mau masuk ke daging, itu terhambat oleh minyak, sehingga
eh, daging yang ada di minyak itu yang udah dilumuri atau direndam sama daging itu menjadi tahan lama atau bahkan tidak basi lah buat beberapa waktu, tapi nggak terlalu lama kayak zat-zat yang berbahaya kayak boraks lah, formalin lah, atau benzoat lah. Lagian bahayanya cukup, resikonya juga cukup besar buat kita konsumsi. Soalnya banyak yang nggak tahu lah kalau makanan yang sehari-hari kita makan itu sebenarnya penuh dengan zat kimia. Makanya zaman sekarang banyak yang sakit itu karena makanan, karena ketidaktahuan orang-orang tentang memilih makanan mana yang baik buat dikonsumsi, mana yang bisa dicerna oleh tubuh kita dengan baik, mana yang membahayakan. Itu kadang orang-orang belum paham sampai ke sana. Yang penting belinya di tempat yang bagus, di supermarket, ya taunya kan bahan baku atau bahan pengawetnya mengerikan gitu, kayak formalin, borak. Itu nggak layak buat konsumsi buat kita. Kita ambil contoh aja mie instan ya. Mie instan itu luar biasa mengerikan bagi saya. Mie instan bisa dibayang nggak? Mie instan kayak Indomie, Supermie kayak gitu bisa tahan sampai 3 tahun bahkan sampai 5 tahun itu. Kebayang nggak? Kalau dipikir-pikir, ini makanan bisa tahan sampai beberapa tahun gitu. Gimana sih gitu? Apa sih yang dipakai? Harusnya teman-teman semua tahu makanan-makanan yang berbahan-bahan zat kimia yang berbahaya bagi tubuh kita itu sebaiknya diteliti dulu, ditanyain dulu. Ya, kenapa saya bikin konten ini? Karena saya peduli lah sama teman-teman semua, biar bisa memilah-milih makanan. Soalnya penyakit berasal dari makanan. Jadi udah jelas ya. Bahan pengawet yang tidak berbahaya itu udah dijelasin tiga-tiganya. Satu garam, kedua gula pasir, ketiga minyak goreng ya. Jadi cukup jelas pembahasan kali ini. Mungkin video selanjutnya kita bahas tentang obat herbal, atau ya mungkin kedepannya ada hiburan bercanda-bercanda dikit lah gitu. Oke teman-teman, segini dulu video kali ini. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.